Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh umat muslim. Tiap-tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Hari ini Gapai Kemuliaan akan membahas mengenai perjalanan panjang setelah kematian. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Baik, langsung saja kita bahas bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kenapa Allah harus repot-repot menciptakan hidup setelah kematian? Karena kehidupan setelah kematian itu yang memberikan makna buat kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa bayangkan kalau hidup itu hanya di sini dan sekarang. Akan banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia karena dia tidak pernah berpikir bahwa nanti akan ada surga dan akan ada neraka. Jadi al-iman bil yaumil akhir yang tadi dikatakan bahwa itu rukun iman yang Allah taruh menjadi bagian yang terakhir. Itu sebetulnya yang akan memberikan makna. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada semua Nabi dan Rasul, kemudian kita implementasikan dalam pekerjaan dan perilaku keseharian kita, itu akan menjadi terkontrol dengan baik karena adanya hari kiamat. Dan itu kan menjadi sunnatullah, menjadi tradisi kebiasaan yang Allah buat di dunia ini. Misalnya saja, kita ketika sekolah, itu kan belum tentu belajar dengan baik. Tetapi ketika kita tahu nanti ada ujian, ujian itu yang akan menentukan tingkatan kelas kita, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita dipaksa untuk belajar sebelum menghadapi ujian. Nah, kita tidak boleh lupa nih, bahwa nanti ada ujian yang paling penting dalam hidup manusia. Dan anehnya, ujian itu sudah dibocorkan oleh Allah. Pertanyaannya, bahkan jawabannya. Saya masih ingat betul, waktu saya sekolah TK, itu ibu guru kadang-kadang mempraktekkan ketika berbicara tentang alam akhirat. Saya masih ingat betul, saya masih berusia 5 tahun misalnya, guru saya, ustazah saya di TK itu memperagakan seolah-olah dia malaikat. Memberikan pertanyaan, man robbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab tuh rame-rame sambil tangannya begini. Karena kata bu guru yang sopan, ini pertanyaan malaikat. Maka kita jawab, Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Apa kitab sucimu? Itu adalah Al-Quran. Siapa nabimu? Itu pertanyaan penting sekali loh. Itu sudah dibocorkan oleh Allah, ujian yang paling penting gitu. Itu menunjukkan bahwa ujian hari ini di dunia kita bisa gagal. Mungkin ada ujian perbaikan. Mungkin kalau kita gagal, kita bisa cari sekolah lain. Mungkin bisa cari profesi yang lain. Ketika fit and proper, ketika ditanya ini dan itu. Tetapi nanti ada ujian yang menentukan kebahagiaan yang hakiki dalam perjalanan panjang di alam akhirat yang dikatakan bukan saja lebih baik dari kehidupan dunia, tapi abqa, dia kekal abadi. Ujian yang sesungguhnya adalah nanti begitu di hari Nanti akhir, ketika di hari kita kematian. masuk ke liang kubur, itu ada ujian yang paling menentukan nasib dan kebahagiaan kita yang hakiki. Oke, tahapan perjalanan setelah kematian, kalau begitu seperti apa ya? Iya, itu menarik sekali ya, pertanyaan dari Mbak Eva ini menarik sekali. Sekalipun tentunya di sini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti secara urutannya, karena tidak pernah ada orang yang sudah melakukan perjalanan ke akhirat dan kemudian menyampaikan itu kepada kita. Maka tepat tadi yang dikatakan bahwa ini bagian dari rukun iman. Rukun iman yang terkait dengan alam akhirat itu hanya bisa kita ketahui kalau disampaikan oleh Al-Quran atau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini di dalam agama namanya as-sam'iyat. Sam'iyat tuh yang hanya kita dengar dari Nabi. Tidak bisa kita menggunakan logika, tidak bisa kita menggunakan ukuran-ukuran rasional yang kita pakai dalam kehidupan dunia ini. Maka kemudian kalau kita melihat dari begitu banyak ayat Al-Quran dan begitu banyak kumpulan hadis, itu memang dijelaskan
bahwa untuk sampai ke surga nanti, itu kalau ibaratnya balap sepeda, itu ada etapenya. Kalau ibarat penerbangan panjang, itu ada waktu transitnya. Jadi yang pertama, seperti saat kita mau ke pergi ke luar negeri misalnya, itu kita harus ke bandara. Nah, ini pelepasan ini yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu kita masuk yang namanya kuburan. Nah, kuburan itu dikatakan awwalu manzilatin, merupakan rumah singgah pertama kita dari begitu banyak persinggahan yang harus kita lewati sebelum nanti bertemu dengan kehidupan yang abadi, baik di dalam surga ataupun naudzubillah jangan sampai ke dalam api neraka. Jadi etape yang pertama itu, rumah singgah yang pertama itu, perjalanan itu dimulai dari kuburan. Dan kuburan itu memberi makna yang luar biasa dalam hidup. Misalnya, sahabat Utsman bin Affan, ini kan menantunya Rasulullah. Itu kalau melihat kuburan, dia nangis. Kalau mendengar cerita tentang surga, neraka, tidak serta-merta beliau itu menangis. Maka banyak rekan beliau, sahabat beliau yang bertanya, "Wahai sahabatku Utsman, kenapa kamu kalau melihat kuburan kok menangis? Sementara kalau membaca Al-Quran, belum tentu juga kamu menangis." Apa kata sahabat Utsman? "Kamu tahu enggak? Kuburan ini adalah persinggahan pertama kita di alam akhirat. Fa inna jafihi, kalau orang itu selamat di dalam kuburan, fama ba'dahu, maka perjalanan setelah alam kubur itu menjadi jauh lebih mudah. Tetapi fa'ilam yanju fihi, kalau orang itu tidak selamat di alam kubur, maka fama ba'dahu, perjalanan setelahnya itu jauh lebih sulit." Oleh karena itu di alam kubur itu kalau kita baca misalnya di dalam Musnad Imam Ahmad, itu Rasulullah memberikan gambaran gitu loh. Orang yang amal solehnya banyak, cukup, yang mendapat ridho dan rahmat Allah, itu begitu masuk kuburan, kemudian ditanya oleh malaikat, man robbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya, dia lulus. Maka dia berdoa itu kepada Allah itu. Ya Allah, cepat datangkan hari kiamat. Karena dia sudah melihat surga yang Allah janjikan. Tetapi orang yang tidak mendapatkan rahmat dan bekal cukup di akhirat, dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, walaupun saya disiksa di alam kubur, tidak apa-apa ya Allah. Tapi jangan datangkan hari kiamat. Karena yang setelah perjalanan di alam kubur itu jauh lebih dahsyat ketika dia tidak memiliki amal yang mendatangkan ridho Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa selamat di etapa pertama di alam kubur dulu. Tapi dijawab setelah jeda, Yai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Panjang Setelah Kematian. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kiai, bagaimana kemudian kita bisa melewati coba atau ujian yang ada di alam kubur di etape pertama ini? Apakah kehidupan kita di dunia ini begitu besar pengaruhnya nanti? Saya ingin menjawab Mbak Eva ya dengan satu cerita ringan ya, karena ini bicaranya berat tentang alam akhirat dan kematian. Dulu guru saya bercerita, di satu pengajian dia punya seorang guru yang punya burung beo. Burung beo itu punya kemampuan untuk menirukan suara manusia. Sehingga burung beo milik sang guru ini diajarkan kalimat thayyibah. Dia bisa mengucapkan assalamualaikum, dia bisa membaca 2 kalimat syahadat, dia bisa membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka semua orang tahulah kalau bahasa bercandanya, ini burung beo yang soleh. Setiap hari zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Hingga satu hari, tiba-tiba burung beo ini diserang
oleh seekor anjing, digigit. Maka burung beo itu berteriak-teriak. Tidak berteriak lagi tentang kalimat tasbih, tidak berteriak tentang kalimat tahlil, tidak juga dengan syahadat. Dia berteriak-teriak seperti teriaknya burung yang lain ketika dimangsa oleh binatang buas dan dia mati. Maka sang guru ini berduka karena burung beonya meninggal. Melihat sang guru berduka, ini murid-muridnya ini sebetulnya niatannya baik tapi tidak paham. Mereka mengatakan, lihat, Pak Kiai itu nangis karena burung bionya mahal, itu mati. Maka mereka urunan ya untuk mengganti burung beonya Kiai. Ada yang ngasih uang 100.000, 50.000, terkumpullah uang dalam bilangan yang memungkinkan mereka untuk membeli burung beo yang mahal tadi. Dibelilah burung beo itu ke pasar burung, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, dikasih sama Kiai. Kiai, ini khidmat kami dari para santri, mudah-mudahan mulai hari ini Kiai tidak berduka atas kehilangan burung beonya. Kata Kiai, saya itu tidak nangis karena kehilangan burung beo saya. Tapi saya nangis melihat pelajaran yang saya dapatkan dari kematian burung tadi. Burung tadi itu sangat fasih, melafadzkan kalimat-kalimat yang baik, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bisa merubah status orang dari non muslim menjadi muslim. Dengan 2 kalimat syahadat itu dia pasti akan masuk ke dalam surga, sekalipun dengan maksiatnya dia mungkin harus ke neraka terlebih dahulu, tetapi kemungkinan ke surga itu tetap sesuatu yang pasti. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia diserang oleh anjing tadi, dia tidak sempat lagi mengucapkan kata-kata yang baik, kembali ke asalnya. Kenapa? Karena kata-kata itu diucapkan sebatas kata, tidak masuk ke dalam hati dan tidak menjiwai keseharian sang burung. Oleh karena itu, semua yang kita hafal, man robbuka wa man nabiyuka, itu bisa dihafal. Tapi tidak semua orang kemudian saat ditanya oleh malaikat itu bisa menjawab. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu setiap jenazah masuk ke liang kubur, Nabi selalu mendoakan, Allahumma, ya Allah, tsabbithu, kokohkanlah dia, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh yang biasa dia ucapkan ketika sholat misalnya, kan tasyahud awal, ketika dia misalnya Allahu Akbar, ketika dia ingat kepada, teguhkanlah kata-kata itu sehingga dia bisa menjawab itu. Oleh karena itu kata para ulama, yang menyelamatkan itu sebetulnya adalah keteguhan dan kekokohan iman hati yang dibuktikan dengan implementasi keseharian amal soleh. Nauzubillah min salik, jangan sampai kita seperti burung beo kalau begitu, betul, ya Kiai, betul, ya baiklah. Kiai, kita juga memiliki pertanyaan dari netizen. Kita akan saksikan pertanyaan yang hadir dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Kebetulan kemarin ayah saya baru meninggal dunia. Nah, yang saya ingin tanyakan sama Ustadz, bagaimana sih perjalanan kehidupan setelah kematian? Bisa tolong Ustadz jelaskan? Terima kasih. Nah, ini biasanya sering menjadi pertanyaan bagi keluarga yang baru saja kehilangan keluarganya. Saya ingin mencoba menjawab secara singkat. Yang pertama tadi kuburan. Begitu masuk kuburan itu ada namanya fitnatul qabri, itu ujian. Setelah itu semua manusia sudah pada tahu itu sebetulnya. Jadi buat orang yang sudah meninggal, kan kiamat itu sudah datang. Karena dia tidak bisa kembali kepada kehidupan duniawi. Nah, maka dia hidup di satu alam yang namanya memisahkan alam dunia dan alam akhirat. Itu namanya alam barzah. Barzah itu kalau bahasa fisikanya mungkin membran, batasan yang tipis, tidak terlihat, kita juga nggak bisa tahu kuburan itu masuk dunia apa masuk akhirat. Mau dibilang dunia tidak mungkin, dia sudah meninggal. Mau dibilang akhirat, dia masih di Jakarta kok kuburannya. Maka disebut oleh para ulama ini alam barzah. Ini alam yang cukup lama. Dia berada di sana menunggu sampai datangnya hari kiamat. Maka nanti selanjutnya adalah ini ketika menunggu ini banyak tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat itu akan segera datang. Seperti turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa dalam keyakinan Muslim misalnya, dan seterusnya. Maka kemudian fanufikha fissur. As-sur itu kalau bahasa sekarang sangsakala, trompet.
itu berbunyi di dunia ini menunjukkan itu tanda hari kiamat. Maka fafazi aman fis samawati wal ardi. Semua yang ada di alam semesta ini kaget luar biasa. Ketika itu datang hari kiamat, illa man Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak terkejut saat mendengar kiamat pertama itu. Thumma nufikha fihi ukhra. Nanti setelah itu mati semua itu. Itu kemudian thumma nufikha fihi ukhra. Ada tiupan sekali lagi. Fa idzahum qiyamun yang turun. Itu namanya kebangkitan dari alam kubur. Semua orang itu dibangkitkan dari kuburannya, masuk ke satu tempat yang namanya al-mahsyar, tempat berkumpul. Hari itu manusia berkumpul semuanya. Itu sesuai dengan asal kejadiannya. Semuanya dibangkitkan itu hufatan, urotan, ghurla. Hufat itu tidak pakai sendal. Urotan itu tanpa baju sehelai benang apapun. Kemudian ghurla yang laki-laki sampai belum disunat. Kembali ke asal kejadiannya di padang mahsyar. Saat itu manusia juga kaget. Karena dia ketika dibangkitkan dia masih ingat dengan buminya. Tapi hari itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi yang dia rasakan tempat dia berkumpul itu bukan lagi bumi yang dia diami bertahun-tahun. Itu namanya mahsyar. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk menghadapi padang mahsyar itu? Yai, kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Panjang Setelah Kematian. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, Yai. Jadi untuk mempersiapkan diri menghadapi atau berada di padang mahsyar itu, bagaimana umat manusia harus bersiap-siap? Menghadapinya itu tentu dengan banyak persiapan. Karena di mahsyar itu panas sekali. Matahari itu betul-betul dekat dengan semua manusia. Kita bisa bayangkan hari ini matahari yang jauh panasnya seperti apa, itu dekat sekali. Maka nanti di mahsyar itu kita akan berhadapan dengan kondisi yang luar biasa. Setelah itu tentu manusia akan merasakan haus, dan di sana ada namanya al-haud. Al-haud itu mata air. Semua nabi Allah berikan mata air. Tentu Rasulullah yang paling istimewa. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan Rasulullah di mata air itu yang Allah janjikan. Siapa yang minum dari mata airnya Nabi itu, maka dia tidak akan merasakan kehausan sepanjang perjalanan yang berat untuk sampai nanti bertemu dengan ridho Allah di dalam surga. Jadi setelah itu orang ada di mahsyar, maka kemudian ada yang namanya hisab. Hisab itu pertanyaan. Kayak hadis Nabi ya, tidak akan melangkah kaki seseorang di hari kiamat sampai nanti dia ditanya an umrihi, umurnya. Kamu dikasih umur sekian sama Allah, fima afna, kamu gunakan apa umurmu? An malihi, kamu Allah kasih harta, diinfakkan kemana hartamu? Kepada yang halal apa kepada yang haram? Kekuasaan yang kamu genggam, ilmu yang kamu miliki, itu ditanya. Itu namanya al-hisab. Setelah al-hisab selesai, itu namanya tatoyurus suhuf. Itu catatan kita ya, yang di dalam Al-Quran dikatakan la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Pekerjaan kita dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya itu catatannya ada. Itu kemudian seolah berterbangan tanpa harus diantarkan, kita bisa meraih itu sendiri. Tergantung ketiga amal soleh kita yang banyak, maka utia kita bahu, dikasih ini kitab catatan amal kebaikannya biyaminihi, maka orang itu bergembira sekali. Tetapi sebaliknya yang tiba-tiba catatan amalnya dia dapatkan dengan tangan kirinya, maka dia hari itu menjadi orang yang paling bersedih sesedih-sedihnya. Karena itu menunjukkan dia tidak mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Dari selesai dari tatoyurus suhuf tadi, catatan itu tadi, maka kemudian dia harus melangkah terus itu. Di situ dia akan bertemu dengan syafaat Nabi. Ada orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Dan syafaat itu adalah buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah.
yang sering membaca sholawat, yang sering mengikuti ajaran Rasulullah, yang taat dan tunduk kepada perintah Allah, itu nanti diberi syafaat sama Nabi. Itu bisa langsung masuk ke dalam surga duluan, bisa juga dia tertatih-tatih tetapi dia tetap masuk surga. Karena setelah syafaat itu kemudian dia bertemu dengan as-sirat. As-sirat itu sering orang bilang jembatan. Padahal itu kita tidak tahu bentuknya. Karena itu alamnya sudah berbeda, dia adalah langkah terakhir yang menentukan. Apakah dia nanti ke surga atau nanti dia ke neraka. Di sirat itulah tingkatan orang berbeda-beda. Ada orang yang masuk ke dalam surga, mungkin naik Ferrari, sekejap mata dia gas sedikit itu langsung diantarkan ke dalam surga, dibuka pintu surga oleh para malaikat penjaga surga. Ada yang tertatih-tatih, ada yang hampir jatuh, dan ada yang memang tidak ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga. Itulah perjalanan panjang kita nanti untuk bertemu dengan keabadian, baik itu di dalam surga ataupun naudzubillah di dalam api neraka. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini, apakah memang berdasarkan amalan kita di dunia ataukah memang karena ridho Allah Subhanahu wa taala ya? Orang masuk surga itu karena ridho Allah dan rahmat Allah. Karena surga itu kalau mau diperjualbelikan, dengan apa kita harus membayar? Bayaran itu, harga itu akan lahir dari sesuatu yang sama. Kalau ada mobil harganya 1 miliar, selama saya punya uang 1 miliar, itu bisa saya beli. Mahal itu bukan mahal kan, tapi mampu atau tidak mampu. Buat orang yang mampu tidak ada yang mahal, karena segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Pertanyaannya, apa surga itu ada harganya? Apa penglihatan yang Allah berikan kepada kita, itu bisa kita bayar dengan sholat? Apa kemudian kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu kemudian bisa kita bayar dengan puasa? Apa kemudian kalau misalnya kita tidak puasa dan kita tidak sholat, Allah akan berkurang kehormatannya? Kan tidak. Maka yang kita cari itu adalah ridho Allah. Tetapi ridho Allah itu kan tentu ada wasilahnya. Sama toh, kalau saya ingin mencari kesenangan ibu saya tahu betul masakan apa yang disukai oleh ibu saya. Biar harus ke ujung Jawa saya cari makanan itu, ya saya kerjakan. Kenapa? Supaya ibu ridho. Ibu ridho itu di mana? Kalau saya mengerjakan pekerjaan yang dicintai oleh ibu saya. Kapan Allah itu ridho? Ya taati perintahnya. Tetapi tidak boleh ada dalam benak kita seolah-olah ketika kita sholat kita bertransaksi dengan Allah dua pihak. Ya Allah, kalau saya sholat wajib masuk surga loh, nggak boleh begitu. Transaksinya cuma sepihak itu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Itu kata ulama tafaddulan, karena dermawannya Allah. Gitu loh. Gambaran yang paling mudah, saya sering melihat ada orang mobilnya bagus, membeli makanan yang tidak sepadan dengan gaya hidupnya. Tapi dia beli makanan di pinggir jalan. Dia borong itu makanan. Saya tahu dia tidak butuh makanan itu. Tapi rasa kasihan kepada yang menjual itu yang membuat dia beli. Rasa sayang Allah kepada kita yang membuat Allah itu menerima sholat kita. Bukan Allah butuh saya untuk sholat. Jadi semuanya itu harus seimbang. Sholat itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bagaimana Allah akan ridho kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Amin, insya Allah kita semua bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan, dan sebagai penutup Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan Kiai. Baik para pemirsa sekalian, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna afwaka an dzunubina wa tajawuzaka an sayyiatina wa sitraka ala qabihi a'malina atma'ana ma la nastaujibuhu mimma qassarna fi. Ya Allah,
Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan selama ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, pemirsa, saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.